Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen telah mempersilahkan kelompok kami, kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu yang membahas pada pertemuan kali ini tentang teori belajar behavioristik yang disusun oleh Anissa Sri Wardani, Dava Renaldi, ada Nadia Setiawati, Abdul Rahim, dan Nuzul Puji Istri. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gates dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran ataupun output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru pada siswa, misalkan alat perkalian, alat peraga, reaksi, atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Teori ini juga mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. 2. Penguat atau reinforcements. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Misalnya, ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar. Begitu juga sebaliknya. Jadi misalkan seorang siswa diberi tugas 1, namun dengan guru lain diberi tugas 2, atau yang lain ditambahkan, mungkin itu jadi lebih giat. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh pemikiran dalam teori belajar behavioristik. Tokoh yang pertama itu ada Edward L. Thorndike. Dalam teori connectionism dari Amerika Serikat menyatakan bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera dan impuls untuk bertindak, atau terjadinya hubungan antara stimulus dan respon disebut bond, sehingga dikenal dengan teori SR bond. Di dalam belajar terdapat 2 hukum, yaitu hukum primer dan juga hukum sekunder. Tokoh yang kedua ada Edwin Guthrie. Teori Guthrie ini mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan juga menetap. Guthrie juga percaya bahwa hubungan punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Baik, untuk tokoh selanjutnya itu ada Skinner. Menurut Skinner, berdasarkan percobaannya terhadap tikus dan burung merpati, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respon akan semakin kuat bila diberi penguatan secara positif. Tokoh keempat ada Pavlov. Dalam pemikirannya, Pavlov berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Berangkat dari asumsi tersebut, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang atau anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya secara hakiki, manusia tetap berbeda dengan binatang. Saya akan membahas tentang aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi ini dalam kegiatan pembelajaran yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan disusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memudahkan pengetahuan atau transfer of knowledge kepada orang yang belajar.
Selanjutnya, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Sehingga diperoleh fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya ingin membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan. Yang kedua, lebih menekankan kepada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Yang ketiga, mementingkan terbentuknya kebiasaan. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan teori behavioristik. 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. 3. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara mendengar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang ketujuh, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ke-8, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher syndroming bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Baik, selanjutnya adalah kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang terlihat. Yang keempat, dengan melalui penanggulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam suatu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan penanggulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Dan yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu.
Jadi, kesimpulannya adalah teori belajar behavioristik memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif, teori behavioristik dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktik. Contohnya adalah dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini. TK untuk melatih kebiasaan baik, karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungan yang sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan teori behavioristik, ini banyak digunakan antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.